Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason William dari SMA Kristen Perak 2 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit opini saya mengenai persoalan-persoalan dalam akuntansi. Langsung saja kita masuk ke persoalan pertama kita, yaitu apakah akuntansi perlu berkembang dan mengapa akuntansi tersebut perlu berkembang? Jawabannya adalah iya, akuntansi perlu berkembang. Mengapa? Di dunia ini, semua ilmu tentunya mengalami perkembangan setiap waktunya, tidak terkecuali dalam akuntansi. Di dunia akuntansi juga mengalami pembaruan seperti dalam metode pencatatan, rumus perhitungan yang baru maupun bentuk laporan. Perubahan dan pengembangan itu dilakukan karena ada alasan tertentu. Contohnya, alasan yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketepatan. Contoh aslinya pada format APBN tahun 2000 di mana T-account diganti menjadi E-account. Penggantian format laporan ini ditujukan untuk menyampaikan data yang lebih transparan dan juga lebih jelas mengenai pengendalian defisit. Alasan kedua yaitu untuk meningkatkan keefektifan dan juga keakuratan dalam pencatatan. Contohnya, dahulu pencatatan hanya dilakukan dengan pensil dan juga kertas. Namun kini sudah ada teknologi yang mumpuni sehingga kita dapat menginputnya dalam laptop maupun Excel. Dengan begitu pencatatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga lebih akurat. Alasan yang ketiga yaitu munculnya teori yang lebih sempurna lagi. Contohnya pada awal perkembangan akuntansi yang dikemukakan oleh bapak akuntansi kita Luca Pacioli yang mengatakan bahwa akuntansi adalah sistem double entry atau sistem ganda di mana belum ada sistem pembagian akun yang jelas. Namun kini sudah ada beragam jenis akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Lalu ada yang keempat yaitu adanya ketidaksesuaian dalam dunia praktikal. Contohnya pada metode LIFO yang sudah dilarang oleh SAK atau standar akuntansi keuangan. Mengapa dilarang? Karena penyampaian data laba yang disampaikan dengan metode LIFO sangat berbeda dengan penyampaian data laba yang disampaikan oleh metode FIFO maupun average. Sehingga LIFO dinyatakan tidak boleh dipakai dalam metode pencatatan saat ini. Lalu alasan kelima yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi perlu diiringi oleh perkembangan ilmu akuntansi juga. Karena percuma juga jika kita memiliki teknologi yang tinggi, namun kita tidak mengerti cara mengoperasikannya. Selain itu, teknologi yang tinggi dapat mengurangi beban ataupun pengeluaran. Contohnya pada beban pengawasan yang dapat dikurangi dengan prinsip historical payment. Historical payment memungkinkan kita untuk melihat transaksi-transaksi yang telah terjadi dengan cepat dan juga akurat. Melihat kelima alasan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perlu mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persoalan kedua kita, yaitu apakah benar jika seorang akuntan tidak mengembangkan dirinya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka profesi akuntan akan terancam? Jawabannya adalah benar. The end of accountant benar-benar dapat terjadi. Mengapa demikian? Karena manusia telah mampu menciptakan berbagai robot yang dapat melakukan pekerjaan manusia, seperti memasak, mengantarkan makanan, bahkan menjadi apoteker. Tidak mustahil jika di masa depan akan ada robot yang dapat melakukan pekerjaan sebagai akuntan. Bahkan menurut data The Economist 2015, probabilitas akuntan dapat digantikan oleh robot 20 tahun mendatang mencapai 94%. Sangat tinggi bukan? Bahkan menurut Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita di salah satu konferensinya di Singapura tahun 2019 mengatakan bahwa profesi akuntan dapat digantikan oleh robot 5 tahun mendatang. Sungguh mengerikan bukan? Bahkan robot seperti yang kita ketahui memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan juga jarang sekali membuat kesalahan dibandingkan manusia. Melihat kondisi seperti itu, jika akuntan tidak mengembangkan potensinya, tidak diragukan lagi bahwa profesi akuntan dapat digantikan oleh robot selamanya. Selanjutnya adalah persoalan ketiga yaitu bagaimana akuntan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jawabannya dengan mengembangkan potensi yang kita miliki sebagai akuntan tetapi tidak dimiliki oleh robot. Potensi-potensi itu antara lain. Yang pertama yaitu kemampuan analisis. Ya, kemampuan analisis akuntan lebih jeli daripada kemampuan analisis robot. Mengapa? Kemampuan analisis robot hanya berpedoman pada angka dan juga sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Namun kita dapat melakukan analisis lebih lanjut lagi berdasarkan karakteristik perusahaan, kondisi perekonomian negara, apakah terjadi krisis apa tidak, dan juga hutang-hutang yang telah dipinjam oleh perusahaan. Dengan variabel-variabel tersebut akan membantu di kemudian hari bagaimana perusahaan mengambil keputusan di masa depan. Selanjutnya adalah potensi yang kedua. Potensi yang kedua adalah kreativitas kita sebagai akuntan dalam menyelesaikan berbagai masalah dan juga mengembangkan ide. Robot hanya menyelesaikan masalah dengan satu metode dan juga tidak dapat mengembangkan ide. Dia hanya menuruti apa yang telah diprogramnya. Tapi kita sebagai akuntan dapat melakukan berbagai ide kreatif untuk menyelesaikan berbagai masalah
akuntansi. Contohnya kita dapat melakukan presentasi secara langsung, kita juga dapat melakukan pembuatan laporan yang lebih menarik dan juga interaktif, maupun tindakan-tindakan lainnya yang lebih kreatif daripada robot. Yang selanjutnya adalah potensi yang ketiga, yaitu etika kita sebagai akuntan yang profesional yang menaati PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan diri kita sebagai akuntan yang profesional, tidak hanya pintar secara pikiran, melainkan kita juga memiliki etika dan moral seorang akuntan profesional yang handal. Dengan demikian, kita memiliki sisi kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh robot, dan kita juga menunjukkan bahwa manusia lebih hebat daripada robot dan dapat mengendalikan robot. Dengan mengembangkan ketiga potensi tadi, saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas SDM kita sebagai seorang akuntan yang handal dan profesional. Seorang akuntan yang dapat bekerja sama dengan robot, bukan dikendalikan oleh robot. Seorang akuntan yang dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi. Dengan memanfaatkan teknologi dan juga robot, kita mampu meningkatkan produktivitas kita sebagai akuntan. Nah, jadi intinya adalah jangan sampai robot mengambil alih pekerjaan seorang akuntan, melainkan kita dapat melihat peluang robot tersebut untuk dijadikan bahan kerjasama kita sebagai seorang akuntan, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik lagi, menghasilkan jasa yang lebih baik lagi sebagai seorang akuntan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persoalan keempat dan terakhir kita, yaitu saat ini dunia sedang memasuki industri 5.0 di mana semuanya serba digital. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan sebagai seorang akuntan dalam memasuki era digital tersebut? Jawabannya adalah mempersiapkan option di dalam diri kita. Iya, benar, option. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah U. U adalah utamakan Tuhan. Karena Tuhan adalah kunci dari segala kesuksesan yang kita terima saat ini. Dan Tuhan, dengan bantuan Tuhan, kita dimampukan untuk menyelesaikan segala masalah dan hambatan, baik di masa ini maupun di masa depan saat era digital nanti. Yang kedua adalah pikiran kritis dan pikiran yang kreatif. Mengapa pikiran kritis perlu kita kembangkan? Karena dengan pikiran kritis kita mampu memfilter atau mencerna hal mana yang dapat kita jadikan peluang ataupun alat bantu kita di masa depan sebagai pekerjaan akuntan kita. Teknologi mana yang cocok kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Dengan pikiran kreatif, kita dimampukan untuk mengembangkan ide dan konsep untuk menyelesaikan segala persoalan akuntansi. Yang ketiga yaitu T, yaitu tingkatkan kemampuan kita, baik hard skill maupun soft skill. Dan ini bersifat senantiasa kita harus meningkatkannya. Bukan statis, melainkan kita harus senantiasa ingin terus belajar. Jangan kita pernah bosan untuk belajar karena ilmu terus berkembang, termasuk ilmu akuntansi seperti yang telah saya bahas tadi. Nah, selain itu kita juga harus membiasakan diri kita bekerja dengan teknologi, karena saat ini semuanya dikerjakan dengan teknologi seputar akuntansi, mulai dari pencatatan, penjurnalan, pembuatan PPT, semuanya dilakukan dengan komputer. Oleh karena itu kita perlu membiasakan diri kita bekerja dengan komputer ataupun teknologi lagi. Dengan terbiasanya kita bekerja dengan teknologi, di masa depan ketika muncul teknologi yang lebih canggih ataupun robot, kita dapat memanfaatkan teknologi itu dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu, pekerjaan yang kita lakukan saat ini, saat di pandemi ini, kita juga dapat melakukan pekerjaan sebagai akuntan gara-gara teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kemampuan kita untuk mengoperasikan teknologi dan juga mengetahui dasar-dasar akuntansi. Selanjutnya adalah I, yaitu ikatan relasi. Ikatan relasi ini penting bagi akuntansi, karena akuntansi tidak hanya berhubungan dengan laptop dan pekerjaan kita sebagai diri sendiri, melainkan kita juga berinteraksi dengan orang lain. Saat kita mengucapkan ide kita atau saran kita kepada perusahaan, maka kita juga berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan verbal kita. Selain itu, dengan ikatan relasi yang baik, kita mampu bertukar pikiran dengan orang lain dan menambah wawasan kita. Selanjutnya adalah O, yaitu optimalisasi tujuan. Optimalisasi tujuan bertujuan untuk menargetkan tujuan yang tepat dalam hidup kita sebagai seorang akuntan, dan kita juga mampu untuk memilih jalan mana yang terbaik untuk mencapai target tersebut. Dan yang terakhir adalah N, yaitu nilai etika dan sikap. Nilai etika dan sikap ini berpedoman pada UUD 1945, Pancasila, dan juga PSAK yang berlaku. Dengan tiga pedoman ini, kita mampu menunjukkan diri kita yang tidak hanya pintar secara kreativitas maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga moral dan etika. Karena seperti kata pepatah, kepribadian tercermin dari perbuatan kita dan juga sikap kita dengan orang lain. Dengan mengembangkan absen di dalam diri kita ini, saya yakin kita siap menghadapi era digital atau era industri 5.0
Demikian opini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.